Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dari studio Dewantoro TV SMK Ki Hajar Dewantoro. Saya Anissa Rahmawati. Saya mengucapkan selamat datang dalam acara debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Ki Hajar Dewantoro masa bakti 2022-2023 yang akan segera dimulai. Selamat pagi teman-teman semua. Sebagai wujud komitmen SMK Ki Hajar Dewantoro untuk terus mendukung siswa dan siswinya, maka pagi ini SMK Ki Hajar Dewantoro akan menyelenggarakan salah satu acara besar dengan mengadakan debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Ki Hajar Dewantoro masa bakti 2022-2023. Debat calon ketua dan wakil ketua OSIS menjadi sangat istimewa karena kehadiran teman-teman serta Bapak dan Ibu guru semua. Acara ini terselenggara berkat kerjasama OSIS SMK Ki Hajar Dewantoro masa bakti 2021-2022 dan panitia penyelenggara debat calon ketua wakil ketua OSIS SMK Ki Hajar Dewantoro dan seluruh kru Dewantoro TV yang bertugas. Acara ini nantinya akan dibagi menjadi 4 sesi. Yang pertama berupa pertanyaan umum dari panelis. Yang kedua pertanyaan antar kandidat. Yang ketiga pertanyaan dari siswa. Dan sesi terakhir atau yang keempat adalah pertanyaan dari panelis. Sebelum acara debat kandidat ini kita mulai, mari bersama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Semoga nantinya kita bisa mendapatkan ketua dan wakil ketua OSIS yang senantiasa membawa OSIS SMK Ki Hajar Dewantoro menjadi lebih baik. Al-Fatihah dimulai. Al-Fatihah selesai. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon hadirin untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Puspitasari, Sarjana Psikologi, Kepala SMK Ki Hajar Dewantoro yang berada di Jalan Kiai Hasyim Asy'ari, kilometer 9, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. SMK Ki Hajar Dewantoro berdiri sejak tahun 1986 hingga saat ini memiliki 6 program keahlian, yaitu bisnis daring dan pemasaran, otomatisasi tata kelola perkantoran, akuntansi keuangan lembaga, perbankan syariah, teknik komputer dan jaringan, serta multimedia. Alhamdulillah, SMK Ki Hajar Dewantoro merupakan SMK yang diminati oleh masyarakat sekitar. Bisa dilihat dari jumlah siswa yang pada saat ini berjumlah 1.736 orang. SMK Ki Hajar Dewantoro memiliki visi yaitu menjadi lembaga pendidikan yang mampu membentuk pribadi andal, memiliki akhlakul karimah, berestetika, cerdas, dan disiplin yang dikenal dengan ABCD sesuai perkembangan iptek di era globalisasi. Dalam mencapai visi dan misi sekolah, terutama untuk pendidik dan peserta didik, tentunya ada keterbatasan pada saat pandemi ini. Pada kondisi pandemi saat ini, kami menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Akan tetapi, pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan belum memuaskan hasilnya, terlebih pada nilai rata-rata matematika peserta didik. Oleh karena itu, kami membuat rencana pengembangan sekolah yang saya angkat dari permasalahan yang ditemukan di sekolah berdasarkan hasil observasi di penilaian akhir semester ganjil dan penilaian tengah semester genap pada nilai rata-rata peserta didik dalam mata pelajaran matematika. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya membuat program penerapan kelas digital dengan menggunakan video pembelajaran yang dapat diakses pada aplikasi Microsoft Teams dan juga YouTube channel Dewantoro TV. Untuk mewujudkan rencana pengembangan sekolah tersebut dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Pada tahap perencanaan yang telah disusun dalam matriks rencana pengembangan sekolah dimulai dari mengadakan rapat sosialisasi kepada seluruh guru matematika dan pembentukan tim teknis untuk membantu berjalannya kelas digital ini. Pada saat sosialisasi, saya memberikan arahan dan petunjuk mengenai apa yang dimaksud dengan kelas digital kepada seluruh guru matematika dan juga ditambahkan mengenai petunjuk teknis dari pemandu kelas digital. Lalu saya menyusun anggaran biaya yang dikeluarkan untuk program kelas digital ini. Selama kegiatan perencanaan, tim teknis juga menyiapkan fasilitas yang akan digunakan mulai dari ruang studio untuk pembuatan video pembelajaran, kamera, YouTube channel, dan juga Microsoft Teams. Guru matematika juga menyiapkan materi pembelajaran berupa slide PowerPoint yang akan dijadikan video pembelajaran. Selanjutnya, saya menyusun jadwal pembuatan video pembelajaran. Tahap berikutnya yaitu pelaksanaan. Pada tahap ini, langkah-langkah kegiatan yang dilakukan yaitu guru matematika membuat video berisi materi yang menurut peserta didik itu masih sulit sehingga anak bisa memutar video tersebut berulang-ulang. Tahap yang ketiga yaitu monitoring dan evaluasi. Pada tahap monitoring dan evaluasi, dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran kelas digital dengan ikut masuk ke dalam kelas Microsoft Teams. Langkah selanjutnya yang keempat yaitu refleksi. Pada tahap refleksi ini diadakan pertemuan antara kepala sekolah dengan seluruh guru mata pelajaran matematika dalam rangka menyampaikan pesan, kritik, dan saran selama penerapan kelas digital pada mata pelajaran matematika. Tercapai atau tidaknya penerapan kegiatan tersebut. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala SMK Ki Hajar Dewantoro yang melakukan program pembelajaran dengan sistem digital dan dapat membantu siswa-siswi kita dalam rangka memperkenalkan teknologi digital ini dalam proses pembelajaran matematika sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Untuk itu kami sebagai yayasan sangat mendukung sekali. Pembelajaran matematika menggunakan sistem digital setidaknya mampu memberikan wawasan kepada siswa yang lebih baik sehingga diharapkan ketuntasan pada pembelajaran sangat diharapkan. Alhamdulillah setelah menerapkan kelas digital dengan menggunakan media video pembelajaran yang menarik,
para peserta didik lebih aktif dan lebih memahami pembelajaran matematika karena mereka bisa lebih mengulang kembali materi yang telah disampaikan oleh gurunya tersebut. Alhamdulillah, dengan penerapan kelas digital ini mempermudah kami dan memahami materi, khususnya materi matematika, menjadikan kami semakin paham materi tersebut. Makasih. Hasil dari kegiatan rencana pengembangan sekolah ini yaitu penerapan kelas digital mampu memberikan peningkatan yang signifikan pada nilai rata-rata pelajaran matematika dan mampu memotivasi siswa dalam belajar sehingga sampai pada kebahagiaan peserta didik dalam belajar matematika. Peserta didik merasa lebih mudah dan senang belajar dengan kelas digital ini. Kesimpulan dari kegiatan rencana pengembangan sekolah dengan penerapan kelas digital pada mata pelajaran matematika, maka ada peningkatan nilai rata-rata peserta didik yang signifikan. Selain itu, guru mampu membuat video pembelajaran yang menarik sehingga siswa lebih aktif dan kreatif dalam belajar. Demikianlah perencanaan pengembangan sekolah tahun 2021 di SMK Ki Hajar Dewantoro dalam rangka peningkatan nilai rata-rata peserta didik dalam mata pelajaran matematika melalui penerapan kelas digital. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Dewan Guru yang telah membantu kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dalam acara debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2022-2023 SMK Ki Hajar Dewantoro. Sebelum debat calon ketua dan wakil ketua OSIS kita mulai, saya persilakan kepada yang terhormat Bapak Evik Sunaryanto MPD selaku pembina OSIS untuk memberi sambutan. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa kumpul di sini dengan acara kegiatan yaitu debat calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS. Nah, sebelum debat ini selesai, kalian sudah melaksanakan yaitu latihan dasar kepemimpinan siswa yang kemarin dilaksanakan tanggal 5 sampai 6. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Lalu dipilihlah dari kalian beberapa siswa dan siswi yang memang sudah pantas menjadi kandidat, di mana kandidat tersebut sudah dipilih dengan beberapa sistem penilaian dari para OSIS atau ketua OSIS yang memang dari mana kita bisa melihat itu bahwa solidaritas, rasa kebanggaan, rasa cinta kepada sekolah itu sudah terlihat. Makanya kalian di sini itu dipilih sebagai calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS. Mudah-mudahan ke depan siapapun yang terpilih, intinya adalah bagaimana kalian bisa membuat perubahan dalam organisasi intrasekolah OSIS ini. Di SMK Dewantoro banyak kegiatan-kegiatan dan banyak PR yang harus dikerjakan. Bukan serta-merta ketika nanti kalian yang dipilih itu senang dan senang karena udah dipilih itu selaku sebagai ketua OSIS santai atau apa. Tidak. Banyak PR yang harus kalian lakukan ketika nanti sudah menjadi ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS. Ini salah satu PR terbesar buat kalian. Semakin tinggi kalian mendapati sebuah jabatan, semakin tinggi pula masalah yang akan kalian dapatkan. Sambutan dari saya adalah selamat nanti ketika debat buat kalian. Berdebatlah dengan baik. Kita bisa tahu di mana kualitas pemikiran kalian, visi dan misi kalian kemana. Biarlah penonton atau teman-teman kalian, guru dan yang lainnya yang bisa menilai kalian. Mungkin itu aja sambutan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah wa antum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Efik Sunaryanto MPD atas sambutannya. Sebagai siswa dan siswi SMK Ki Hajar Dewantoro dan Bapak serta Ibu guru yang hadir di sini, tentunya tidak sabar bagaimana 3 pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS bisa meyakinkan kita bahwa merekalah yang layak memimpin OSIS SMK Ki Hajar Dewantoro untuk 2 tahun mendatang. Dengan bangga, kami panggil pasangan kandidat nomor urut pertama, pasangan kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS, Adinda Pratiwi dan Rafael Pratama. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Untuk pasangan berikutnya, nomor urut 2, kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS, Rasdan Aditya dan Dewi Anjani. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Dan yang terakhir ada pasangan nomor urut 3, kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS, Nabila Cesya Revalen dan Demas Bambang Rafid. Kami beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih untuk 3 kandidat atas perkenalan dirinya. Baik, untuk membantu kita mengenal sejauh mana kemampuan dan kematangan dalam menyusun visi dan misi serta program kerja pasangan kandidat menuju sekolah ke arah yang lebih baik. Sudah hadir panelis di antara kita, yaitu Bapak Efik Sunaryanto MPD selaku pembina OSIS. Selamat pagi Bapak Efik. Selamat pagi Bu Nisa. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pada sesi pertama, yaitu sesi pertanyaan umum. Pada sesi ini, panelis memberikan pertanyaan kepada masing-masing kandidat, dimulai dari kandidat nomor 3, kemudian nomor 2, dan nomor 1, yang akan dipimpin oleh Bapak Efik Sunaryanto. Untuk mempersingkat waktu, kita hanya berikan waktu 3 menit untuk menjawab. Kami mohon para kandidat mempergunakan waktunya dengan semaksimal mungkin. Kami persilakan kepada Bapak Efik Sunaryanto untuk mengaturkan pertanyaan. Ya, terima kasih buat Bu Nisa yang sudah memberikan waktu untuk saya bertanya kepada para kandidat-kandidat ini. Oke, karena ini adalah pertanyaan umum, berarti pertanyaannya adalah basic atau dasar. Pertanyaan yang dimana ini mungkin banyak yang memahaminya karena dasar semuanya. Pertanyaan adalah, apa pandangan kalian tentang OSIS? Silakan dijawab. Iya, baik, terima kasih untuk Bapak Efik Sunaryanto MPD atas pertanyaannya. Kami persilakan untuk kandidat nomor 3 untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Efik Sunaryanto MPD. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Menurut saya organisasi itu adalah sebuah wadah untuk menampung sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Sekian jawaban saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban kandidat nomor 3. Yang selanjutnya dipersilakan untuk kandidat nomor 2 untuk menjawab. OSIS adalah menurut saya yaitu OSIS sebuah organisasi untuk menampung aspirasi siswa-siswi dan mempunyai fungsi dan mencapai suatu tujuan, dan ada beberapa fungsi OSIS yaitu 1. Wadah menampung dan menyalur aspirasi siswa. 2. Pelaksanaan kegiatan kesiswaan. 3. Sarana komunikasi antara siswa. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya kandidat nomor 2. Yang selanjutnya dipersilakan untuk kandidat nomor 1 menjawab. Pertanyaannya Bapak, kami akan menjawab tentang pendapat kami tentang OSIS. OSIS adalah salah satu perkumpulan beberapa siswa yang memiliki visi dan misi dalam satu sekolah, dan OSIS juga dapat diartikan sebagai rumah bagi semua siswa
untuk melakukan kegiatan apapun. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya untuk ketiga kandidat. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Puspitasari, Sarjana Psikologi, Kepala SMK Ki Hajar Dewantoro yang berada di Jalan Kiai Hasyim Asyari, kilometer 9, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. SMK Ki Hajar Dewantoro berdiri sejak tahun 1986 hingga saat ini memiliki 6 program keahlian, yaitu bisnis daring dan pemasaran, otomatisasi tata kelola perkantoran, akuntansi keuangan lembaga, perbankan syariah, teknik komputer dan jaringan, serta multimedia. Alhamdulillah, SMK Ki Hajar Dewantoro merupakan SMK yang diminati oleh masyarakat sekitar. Bisa dilihat dari jumlah siswa yang pada saat ini berjumlah 1.736 orang. SMK Ki Hajar Dewantoro memiliki visi yaitu menjadi lembaga pendidikan yang mampu membentuk pribadi andal, memiliki akhlakul karimah, berestetika, cerdas, dan disiplin yang dikenal dengan ABCD sesuai perkembangan iptek di era globalisasi. Dalam mencapai visi dan misi sekolah, terutama untuk pendidik dan peserta didik, tentunya ada keterbatasan pada saat pandemi ini. Pada kondisi pandemi saat ini, kami menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Akan tetapi, pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan belum memuaskan hasilnya, terlebih pada nilai rata-rata matematika peserta didik. Oleh karena itu, kami membuat rencana pengembangan sekolah yang saya angkat dari permasalahan yang ditemukan di sekolah berdasarkan hasil observasi di penilaian akhir semester ganjil dan penilaian tengah semester genap pada nilai rata-rata peserta didik dalam mata pelajaran matematika. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya membuat program penerapan kelas digital dengan menggunakan video pembelajaran yang dapat diakses pada aplikasi Microsoft Teams dan juga YouTube channel Dewantoro TV. Untuk mewujudkan rencana pengembangan sekolah tersebut, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Pada tahap perencanaan yang telah disusun dalam matriks rencana pengembangan sekolah, dimulai dari mengadakan rapat sosialisasi kepada seluruh guru matematika dan pembentukan tim teknis untuk membantu berjalannya kelas digital ini. Pada saat sosialisasi, saya memberikan arahan dan petunjuk mengenai apa yang dimaksud dengan kelas digital kepada seluruh guru matematika dan juga ditambahkan mengenai petunjuk teknis dari pemandu kelas digital. Lalu saya menyusun anggaran biaya yang dikeluarkan untuk program kelas digital ini. Selama kegiatan perencanaan, tim teknis juga menyiapkan fasilitas yang akan digunakan, mulai dari ruang studio untuk pembuatan video pembelajaran, kamera, YouTube channel, dan juga Microsoft Teams. Guru matematika juga menyiapkan materi pembelajaran berupa slide PowerPoint yang akan dijadikan video pembelajaran. Selanjutnya, saya menyusun jadwal pembuatan video pembelajaran. Tahap berikutnya yaitu pelaksanaan. Pada tahap ini, langkah-langkah kegiatan yang dilakukan yaitu guru matematika membuat video berisi materi yang menurut peserta didik itu masih sulit sehingga anak bisa memutar video tersebut berulang-ulang. Tahap yang ketiga yaitu monitoring dan evaluasi. Pada tahap monitoring dan evaluasi, dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran kelas digital dengan ikut masuk ke dalam kelas Microsoft Teams. Langkah selanjutnya yang keempat yaitu refleksi. Pada tahap refleksi ini diadakan pertemuan antara kepala sekolah dengan seluruh guru mata pelajaran matematika dalam rangka menyampaikan pesan, kritik, dan saran selama penerapan kelas digital pada mata pelajaran matematika. Tercapai atau tidaknya penerapan kegiatan tersebut. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala SMK Ki Hajar Dewantoro yang melakukan program pembelajaran dengan sistem digital dan dapat membantu siswa-siswi kita dalam rangka memperkenalkan teknologi digital ini dalam proses pembelajaran matematika sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Itu kami sebagai yayasan sangat mendukung sekali. Pembelajaran matematika menggunakan sistem digital setidaknya mampu memberikan wawasan kepada siswa yang lebih baik sehingga diharapkan
ketuntasan pada pembelajaran sangat diharapkan. Alhamdulillah setelah menerapkan kelas digital dengan menggunakan media video pembelajaran yang menarik, para peserta didik lebih aktif dan lebih memahami pembelajaran matematika karena mereka bisa lebih mengulang kembali materi yang telah disampaikan oleh gurunya tersebut. Alhamdulillah, dengan penerapan kelas digital ini mempermudah kami dan memahami materi, khususnya materi matematika, menjadikan kami semakin paham materi tersebut. Makasih. Hasil dari kegiatan rencana pengembangan sekolah ini yaitu penerapan kelas digital mampu memberikan peningkatan yang signifikan pada nilai rata-rata pelajaran matematika dan mampu memotivasi siswa dalam belajar sehingga sampai pada kebahagiaan peserta didik dalam belajar matematika. Peserta didik merasa lebih mudah dan senang belajar dengan kelas digital ini. Kesimpulan dari kegiatan rencana pengembangan sekolah dengan penerapan kelas digital pada mata pelajaran matematika, maka ada peningkatan nilai rata-rata peserta didik yang signifikan. Selain itu, guru mampu membuat video pembelajaran yang menarik sehingga siswa lebih aktif dan kreatif dalam belajar. Demikianlah perencanaan pengembangan sekolah tahun 2021 di SMK Ki Hajar Dewantoro dalam rangka peningkatan nilai rata-rata peserta didik dalam mata pelajaran matematika melalui penerapan kelas digital. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Dewan Guru yang telah membantu kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, masih kembali bersama kami di debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Ki Hajar Dewantoro masa bakti 2022-2023. Masih ada satu pertanyaan dari Bapak Efik Sunaryanto MPD. Kami persilakan untuk mempersingkat waktu memberikan pertanyaan kepada 3 kandidat. Ya, tadi pertanyaan yang pertama, saya suka sekali sama kalian para kandidat sudah memberikan atau menjabarkan dengan detail tentang jawaban dari pertanyaan saya yang pertama mengenai apa sih itu OSIS menurut kalian. Sekarang yang kedua, pertanyaannya adalah kalian ini kan sekarang adalah calon ketua dan calon wakil ketua. Kalau semisalkan kalian terpilih menjadi ketua OSIS dan terpilih juga menjadi wakil ketua OSIS, apa yang akan kalian lakukan ke depannya? Terima kasih. Pertanyaannya Bapak Efik Sunaryanto. Untuk dijawab kepada kandidat nomor 1, pertanyaan dari Bapak Efik Sunaryanto MPD. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Kami akan menjawab, jika kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, kami akan bertanggung jawab dengan visi dan misi yang saya buat sesuai program kerja dan mewujudkan perubahan dalam lingkungan sekolah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dan jawaban dari kandidat nomor 1. Kita lanjutkan untuk jawaban dari kandidat nomor 2. Kami persilakan. Siap, terima kasih Ibu atas waktunya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Efik sudah memberikan pertanyaan yang sangat bagus. Menurut saya, jika saya dan rekan saya akan terpilih, saya akan menerapkan visi misi saya. Dan saya juga akan bertanggung jawab dan dalam memimpin organisasi, dan saya juga akan memanajemenkan waktu sebaik mungkin, serta saya akan selalu mengapresiasikan pekerjaan teman-teman saya, dan saya akan membuat proker yang belum ada di tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Ibu. Terima kasih untuk kandidat nomor 2 atas jawabannya. Yang selanjutnya kami persilakan untuk kandidat nomor 3 menjawab pertanyaan dari Bapak Efik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Efik. Apa yang saya lakukan ketika saya menjadi ketua OSIS yaitu saya akan mulai memproses visi misi saya yang telah saya sampaikan sebelumnya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk jawaban dari ketiga kandidat. Memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab antar kandidat.
Masing-masing kandidat diberi waktu 2 menit untuk menjawab. Dimulai dari kandidat 1 memberikan pertanyaan ke kandidat nomor 2. Kemudian kandidat 2 memberikan pertanyaan ke kandidat nomor 3 dan kandidat nomor 3 memberikan pertanyaan ke kandidat nomor 1. Kami persilakan kepada kandidat nomor 1 untuk bertanya ke kandidat nomor 2. Waktunya 2 menit dari sekarang. Atas waktunya Ibu. Kami ingin bertanya kepada kandidat nomor 2. Apakah Anda akan melindungi teman yang dihukum oleh guru karena merasa hukumannya terlalu berat walaupun Anda tahu bahwa teman tersebut terbukti bersalah? Jelaskan. Siap, terima kasih untuk kandidat pertama atas pertanyaannya. Izin menjawab, kami tidak akan melindungi karena apa? Karena setiap perbuatan pasti ada pertanggungjawabannya. Dan sebelumnya kami akan menyelidiki dan diskusi antar guru untuk mengetahui apa salah siswa tersebut. Bila ia terbukti sangat salah, kami tidak akan pernah mau membantunya karena setiap orang pasti harus menanggung tanggung jawabnya. Dan jika dia benar-benar salah tetapi dia memberikan bukti, kami akan memberikan hukuman yang mungkin bisa membuat dia menjauh lebih baik. Terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih untuk kandidat nomor 2. Yang selanjutnya untuk kandidat nomor 3 memberikan pertanyaan ke kandidat nomor 1. 2 menit dari sekarang. Baik, saya akan bertanya kepada kandidat nomor 3. Nomor 1. Apakah Anda bersedia berkorban untuk kegiatan OSIS walaupun terbuang waktu belajar asalkan nama sekolah menjadi harum? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Saya bersedia, tetapi saya akan terus berusaha semaksimal mungkin mengejar pelajaran yang telah tertinggal dengan segala kemampuan yang saya miliki. Sekian, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dan jawabannya. Yang selanjutnya pertanyaan untuk kandidat nomor 3 dari kandidat nomor 2. 2 menit dari sekarang. Terima kasih Ibu. Saya ingin bertanya kepada kandidat 3. Sebagai seorang pemimpin, Anda akan dihadapkan masalah yang menimbulkan tekanan. Bagaimana Anda mengatasi tekanan tersebut? Terima kasih. Iya, baik, terima kasih untuk kandidat nomor 2. Dipersilakan untuk kandidat nomor 3 menjawab. Oke, baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Cara saya untuk menghilangkan tekanan tersebut itu saya akan mencari akar permasalahannya terlebih dahulu dan melakukan diskusi dengan anggota-anggota saya untuk menentukan jalan keluar yang terbaik. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, baik, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Puspitasari, Sarjana Psikologi, Kepala SMK Ki Hajar Dewantoro yang berada di Jalan Kiai Hasyim Asyari, kilometer 9, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. SMK Ki Hajar Dewantoro berdiri sejak tahun 1986 hingga saat ini memiliki 6 program keahlian, yaitu bisnis daring dan pemasaran, otomatisasi tata kelola perkantoran, akuntansi keuangan lembaga, perbankan syariah, teknik komputer dan jaringan, serta multimedia. Alhamdulillah, SMK Ki Hajar Dewantoro merupakan SMK yang diminati oleh masyarakat sekitar. Bisa dilihat dari jumlah siswa yang pada saat ini berjumlah 1.736 orang. SMK Ki Hajar Dewantoro memiliki visi yaitu menjadi lembaga pendidikan yang mampu membentuk pribadi andal, memiliki akhlakul karimah, berestetika, cerdas, dan disiplin yang dikenal dengan ABCD sesuai perkembangan iptek di era globalisasi. Dalam mencapai visi dan misi sekolah, terutama untuk pendidik dan peserta didik,
Tentunya ada keterbatasan pada saat pandemi ini. Pada kondisi pandemi saat ini, kami menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Akan tetapi, pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan belum memuaskan hasilnya, terlebih pada nilai rata-rata matematika peserta didik. Oleh karena itu, kami membuat rencana pengembangan sekolah yang saya angkat dari permasalahan yang ditemukan di sekolah berdasarkan hasil observasi di penilaian akhir semester ganjil dan penilaian tengah semester genap pada nilai rata-rata peserta didik dalam mata pelajaran matematika. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya membuat program penerapan kelas digital dengan menggunakan video pembelajaran yang dapat diakses pada aplikasi Microsoft Teams dan juga YouTube channel Dewantoro TV. Untuk mewujudkan rencana pengembangan sekolah tersebut, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Pada tahap perencanaan yang telah disusun dalam matriks rencana pengembangan sekolah, dimulai dari mengadakan rapat sosialisasi kepada seluruh guru matematika dan pembentukan tim teknis untuk membantu berjalannya kelas digital ini. Pada saat sosialisasi, saya memberikan arahan dan petunjuk mengenai apa yang dimaksud dengan kelas digital kepada seluruh guru matematika dan juga ditambahkan mengenai petunjuk teknis dari pemandu kelas digital. Lalu saya menyusun anggaran biaya yang dikeluarkan untuk program kelas digital ini. Selama kegiatan perencanaan, tim teknis juga menyiapkan fasilitas yang akan digunakan, mulai dari ruang studio untuk pembuatan video pembelajaran, kamera, YouTube channel, dan juga Microsoft Teams. Guru matematika juga menyiapkan materi pembelajaran berupa slide PowerPoint yang akan dijadikan video pembelajaran. Selanjutnya, saya menyusun jadwal pembuatan video pembelajaran. Tahap berikutnya yaitu pelaksanaan. Pada tahap ini, langkah-langkah kegiatan yang dilakukan yaitu guru matematika membuat video berisi materi yang menurut peserta didik itu masih sulit sehingga anak bisa memutar video tersebut berulang-ulang. Tahap yang ketiga yaitu monitoring dan evaluasi. Pada tahap monitoring dan evaluasi, dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran kelas digital dengan ikut masuk ke dalam kelas Microsoft Teams. Langkah selanjutnya yang keempat yaitu refleksi. Pada tahap refleksi ini diadakan pertemuan antara kepala sekolah dengan seluruh guru mata pelajaran matematika dalam rangka menyampaikan pesan, kritik, dan saran selama penerapan kelas digital pada mata pelajaran matematika. Tercapai atau tidaknya penerapan kegiatan tersebut. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala SMK Ki Hajar Dewantoro yang melakukan program pembelajaran dengan sistem digital dan dapat membantu siswa-siswi kita dalam rangka memperkenalkan teknologi digital ini dalam proses pembelajaran matematika sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Untuk itu kami sebagai yayasan sangat mendukung sekali. Pembelajaran matematika menggunakan sistem digital setidaknya mampu memberikan wawasan kepada siswa yang lebih baik sehingga diharapkan ketuntasan pada pembelajaran sangat diharapkan. Alhamdulillah setelah menerapkan kelas digital dengan menggunakan media video pembelajaran yang menarik, para peserta didik lebih aktif dan lebih memahami pembelajaran matematika karena mereka bisa lebih mengulang kembali materi yang telah disampaikan oleh gurunya tersebut. Alhamdulillah, dengan penerapan kelas digital ini mempermudah kami dan memahami materi, khususnya materi matematika, menjadikan kami semakin paham materi tersebut. Makasih. Hasil dari kegiatan rencana pengembangan sekolah ini yaitu penerapan kelas digital mampu memberikan peningkatan yang signifikan pada nilai rata-rata pelajaran matematika dan mampu memotivasi siswa dalam belajar sehingga sampai pada kebahagiaan peserta didik dalam belajar matematika. Peserta didik merasa lebih mudah dan senang belajar dengan kelas digital ini. Kesimpulan dari kegiatan rencana pengembangan sekolah dengan penerapan kelas digital pada mata pelajaran matematika, maka ada peningkatan nilai rata-rata peserta didik yang signifikan. Selain itu, guru mampu membuat video pembelajaran yang menarik sehingga siswa lebih aktif dan kreatif dalam belajar. Demikianlah perencanaan pengembangan sekolah tahun 2021 di SMK Ki Hajar Dewantoro dalam rangka peningkatan nilai rata-rata peserta didik
dalam mata pelajaran matematika melalui penerapan kelas digital. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Dewan Guru yang telah membantu kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dengan sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab dari siswa. Sudah ada 3 pertanyaan yang diberikan oleh siswa kepada kami untuk calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Ki Hajar Dewantoro masa bakti 2022-2023. Adapun pertanyaannya yang pertama adalah, Anda diminta untuk memberikan pendapat terhadap hukuman yang akan diberikan kepada rekan siswa Anda yang melanggar peraturan sekolah. Apakah Anda bersedia? Dipersilakan untuk kandidat nomor 2 menjawab pertanyaan tersebut. Siap, izin menjawab Ibu. Sebelumnya siap, kami bersedia. Karena apa? Kami akan menanyakan kepada siswa-siswi tersebut kenapa dia terlambat. Jika alasannya logis, maka kami akan memberikan hukuman yang ringan dan masih bisa untuk mengubah dia menjadi lebih baik. Untuk yang juga jika alasannya main-main atau hanya alasan dan tidak ada bukti, kami akan memberikan hukuman dia yang mungkin kita bakal beri hukuman push up, squat jam atau lari lapangan agar bisa menjadi tegurannya dan juga bisa menjadikan dia lebih baik. Terima kasih, Bu. Tapi apa kamu yakin kalau hukuman yang diberikan itu akan membuat siswa tersebut menjadi lebih baik, atau malah sebaliknya siswa tersebut akan semakin takut untuk datang ke sekolah? Silakan dijawab. Siap, kami yakin. Karena apa? Karena kita tidak melukai fisik. Kita tidak melukai fisik siswa tersebut dan kami juga memberikan alasan yang masih masuk akal dan juga masih batasan wajar. Baik, terima kasih untuk kandidat nomor 2 atas jawabannya. Pertanyaan nomor 2, hubungan apa yang akan Anda jalin dengan rekan-rekan siswa agar kegiatan OSIS bisa terselenggara dengan baik? Kami persilakan untuk kandidat nomor 1 menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih pertanyaannya, Bu. Ya, hubungan apa yang Anda jalin dengan rekan-rekan siswa agar kegiatan OSIS berjalan dengan lancar? Ya, hubungan interaksi antar sesama yang dimana dapat membantu siswa-siswi agar mereka memahami kegiatan yang akan diselenggarakan di sekolah. Baik, terima kasih, Bu. Apa hanya itu saja? Tidak ada kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan untuk menarik minat-minat siswa menjadi rekan-rekan siswa agar makin terjalin hubungan antara OSIS dengan siswa-siswa atau siswa dan siswa SMK Ki Hajar Dewantoro? Ya, baik. Kegiatan bisa melalui eskul untuk daya tarik dan bakat minat siswa supaya para siswa bisa menunjukkan bakat, dan hubungan dari OSIS dan siswa itu semakin erat untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Baik, terima kasih untuk kandidat nomor 1. Pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah Anda merasa bahwa Anda layak dan memiliki kemampuan untuk menjadi seorang ketua OSIS? Dipersilakan untuk kandidat nomor 3 menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab menurut saya sangat layak. Itu kenapa saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, karena saya merasa saya layak menjadi ketua OSIS. Sekian jawaban saya, terima kasih. Hanya alasan bahwa kamu layak, ya. Apakah tidak ada alasan lain untuk meyakinkan teman-teman kamu bahwa kamu itu pantas untuk menjadi ketua OSIS? Apa visi misi kamu untuk menjadi ketua OSIS? Baik, saya akan menjawab. Mungkin
saya akan menjadi ketua OSIS yang berlaku adil dan bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah kita bikin melalui program kerja. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan yang ketiga, saya mohon untuk 3 kandidat menjawab. Tadi kandidat nomor 3 sudah menjawab, sisa 2 kandidat. Untuk kandidat nomor 2, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, hubungan yang kita jalin dengan rekan-rekan siswa adalah saya akan memperluas pertemanan saya agar saya bisa menampung aspirasi siswa-siswi, dan saya akan lebih dan teman-teman saya agar mereka bisa lebih terbuka dengan saya dan tidak ragu atau tidak segan memberi masalah atau masukan kepada OSIS. Dan saya juga akan bermusyawarah dengan rekan-rekan siswa agar bisa menampung semua aspirasi siswa-siswi agar kegiatan OSIS bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Terima kasih. Ya. Langsung ke pertanyaan berikutnya, apakah Anda memiliki kemampuan untuk menjadi seorang ketua OSIS dan apakah Anda layak? Silakan untuk kandidat nomor 2 menjawab. Siap? Mohon maaf, boleh diulangi lagi pertanyaannya? Iya, untuk kandidat nomor 2, apakah Anda merasa bahwa Anda layak dan memiliki kemampuan untuk menjadi seorang ketua OSIS? Siap, kami layak. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bertanggung jawab dan tidak pernah lalai terhadap tugas-tugasnya. Selain itu juga, ia bisa manajemenkan waktu sebaik mungkin, serta selalu mengapresiasikan pekerjaan teman-temannya walaupun sedikit. Saya sudah bertanggung jawab, saya sudah bisa memanajemenkan waktu, dan ketika saya menjadi pemimpin di organisasi ini, saya akan mengapresiasikan cara kerja teman-teman saya. Selebihnya saya akan berkembang lagi menjadi lebih baik dan lebih baik sebaik-baik mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya untuk kandidat nomor 2. Kami persilakan untuk menjawab kandidat nomor 1. Apakah Anda merasa bahwa Anda layak dan memiliki kemampuan untuk menjadi seorang ketua OSIS? Kami persilakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Ya, kami berdua rekan saya ini merasa layak menjadi ketua dan wakil ketua OSIS karena kita berdua memiliki kemampuan layakkah menjadi ketua OSIS seperti kemampuan kepemimpinan, bertanggung jawab, dan kepedulian antar sesama. Baik, terima kasih Bu. Iya, terima kasih untuk jawaban dari ketiga kandidat. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Puspitasari, Sarjana Psikologi, Kepala SMK Ki Hajar Dewantoro yang berada di Jalan Kiai Hasyim Asyari, kilometer 9, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. SMK Ki Hajar Dewantoro berdiri sejak tahun 1986 hingga saat ini memiliki 6 program keahlian, yaitu bisnis daring dan pemasaran, otomatisasi tata kelola perkantoran, akuntansi keuangan lembaga, perbankan syariah, teknik komputer dan jaringan, serta multimedia. Alhamdulillah, SMK Ki Hajar Dewantoro merupakan SMK yang diminati oleh masyarakat sekitar. Bisa dilihat dari jumlah siswa yang pada saat ini berjumlah 1.736 orang. SMK Ki Hajar Dewantoro memiliki visi yaitu menjadi lembaga pendidikan yang mampu membentuk pribadi andal, memiliki akhlakul karimah, berestetika, cerdas, dan disiplin yang dikenal dengan ABCD sesuai perkembangan iptek di era globalisasi. Dalam mencapai visi dan misi sekolah, terutama untuk pendidik dan peserta didik, tentunya ada keterbatasan pada saat pandemi ini. Pada kondisi pandemi saat ini, kami menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Akan tetapi, pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan belum memuaskan hasilnya, terlebih pada nilai rata-rata matematika peserta didik. Oleh karena itu, kami membuat rencana pengembangan sekolah yang saya angkat dari permasalahan yang ditemukan di sekolah berdasarkan hasil observasi di penilaian akhir semester ganjil dan penilaian tengah semester genap pada nilai rata-rata peserta didik dalam mata pelajaran matematika. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya membuat program penerapan kelas digital dengan menggunakan video pembelajaran
yang dapat diakses pada aplikasi Microsoft Teams dan juga YouTube channel Dewan Toro TV. Untuk mewujudkan rencana pengembangan sekolah tersebut dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Pada tahap perencanaan yang telah disusun dalam matriks rencana pengembangan sekolah dimulai dari mengadakan rapat sosialisasi kepada seluruh guru matematika dan pembentukan tim teknis untuk membantu berjalannya kelas digital ini. Pada saat sosialisasi, saya memberikan arahan dan petunjuk mengenai apa yang dimaksud dengan kelas digital kepada seluruh guru matematika dan juga ditambahkan mengenai petunjuk teknis dari pemandu kelas digital. Lalu saya menyusun anggaran biaya yang dikeluarkan untuk program kelas digital ini. Selama kegiatan perencanaan, tim teknis juga menyiapkan fasilitas yang akan digunakan mulai dari ruang studio untuk pembuatan video pembelajaran, kamera, YouTube channel, dan juga Microsoft Teams. Guru matematika juga menyiapkan materi pembelajaran berupa slide PowerPoint yang akan dijadikan video pembelajaran. Selanjutnya, saya menyusun jadwal pembuatan video pembelajaran. Tahap berikutnya yaitu pelaksanaan. Pada tahap ini, langkah-langkah kegiatan yang dilakukan yaitu guru matematika membuat video berisi materi yang menurut peserta didik itu masih sulit sehingga anak bisa memutar video tersebut berulang-ulang. Tahap yang ketiga yaitu monitoring dan evaluasi. Pada tahap monitoring dan evaluasi, dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran kelas digital dengan ikut masuk ke dalam kelas Microsoft Teams. Langkah selanjutnya yang keempat yaitu refleksi. Pada tahap refleksi ini diadakan pertemuan antara kepala sekolah dengan seluruh guru mata pelajaran matematika dalam rangka menyampaikan pesan, kritik, dan saran selama penerapan kelas digital pada mata pelajaran matematika. Tercapai atau tidaknya penerapan kegiatan tersebut. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala SMK Ki Hajar Dewantoro yang melakukan program pembelajaran dengan sistem digital dan dapat membantu siswa-siswi kita dalam rangka memperkenalkan teknologi digital ini dalam proses pembelajaran matematika sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Untuk itu kami sebagai yayasan sangat mendukung sekali. Pembelajaran matematika menggunakan sistem digital setidaknya mampu memberikan wawasan kepada siswa yang lebih baik sehingga diharapkan ketuntasan pada pembelajaran sangat diharapkan. Alhamdulillah setelah menerapkan kelas digital dengan menggunakan media video pembelajaran yang menarik, para peserta didik lebih aktif dan lebih memahami pembelajaran matematika karena mereka bisa lebih mengulang kembali materi yang telah disampaikan oleh gurunya tersebut. Alhamdulillah, dengan penerapan kelas digital ini mempermudah kami dan memahami materi, khususnya materi matematika, menjadikan kami semakin paham materi tersebut. Terima kasih. Hasil dari kegiatan rencana pengembangan sekolah ini yaitu penerapan kelas digital mampu memberikan peningkatan yang signifikan pada nilai rata-rata pelajaran matematika dan mampu memotivasi siswa dalam belajar sehingga sampai pada kebahagiaan peserta didik dalam belajar matematika. Peserta didik merasa lebih mudah dan senang belajar dengan kelas digital ini. Kesimpulan dari kegiatan rencana pengembangan sekolah dengan penerapan kelas digital pada mata pelajaran matematika, maka ada peningkatan nilai rata-rata peserta didik yang signifikan. Selain itu, guru mampu membuat video pembelajaran yang menarik sehingga siswa lebih aktif dan kreatif dalam belajar. Demikianlah perencanaan pengembangan sekolah tahun 2021 di SMK Ki Hajar Dewantoro dalam rangka peningkatan nilai rata-rata peserta didik dalam mata pelajaran matematika melalui penerapan kelas digital. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Dewan Guru yang telah membantu kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada kita di sesi terakhir dalam acara ini. Sesi terakhir adalah pertanyaan dari panelis. Untuk Bapak Efik Sunaryanto MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Nisa.
sudah diberikan kesempatan lagi untuk memberikan pertanyaan. Aslinya banyak pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada para pasangan calon ketua dan calon wakil ketua OSIS. Cuman hanya beberapa saja pertanyaan yang akan saya berikan. Kalau 2 pertanyaan tadi adalah pertanyaan dasar, 2 ini adalah pertanyaan yang menentukan kalian ketika kamu tidak terpilih menjadi ketua dan tidak terpilih menjadi wakil ketua. Apa tanggapan kalian? Silakan dijawab. Baik, terima kasih Bapak Efik atas pertanyaannya. Kami beri kesempatan untuk menjawab terlebih dahulu kepada kandidat nomor 3. Silakan. Oke, terima kasih. Pertanyaan itu sangat bagus dan yang saya akan tunggu-tunggu. Saya dan rekan saya akan menerima karena mungkin saya dan rekan saya itu belum pantas di mata teman-teman dan siswa-siswi di SMK Ki Hajar Dewantoro ini untuk menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Dan mungkin saya dan rekan saya belum dikasih tanggung jawab untuk menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, dan tetap saya akan mengintrospeksi diri atas kesalahan dan kekurangan saya yang kemarin dan memperbaikinya. Cukup sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kandidat nomor 3. Yang selanjutnya kami persilakan untuk kandidat nomor 1 menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Jika saya tidak terpilih menjadi ketua OSIS, saya harus siap menerima dengan lapang dada dan ikhlas, karena saya yakin yang terpilih adalah yang terbaik dari yang baik. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari kandidat nomor 1. Yang selanjutnya kami persilakan untuk kandidat nomor 2 menjawab. Siap, izin menjawab. Jika saya dan rekan saya tidak terpilih, kami tetap konsisten menjadi anggota OSIS yang disiplin dan dapat menjadi suri tauladan yang baik bagi seluruh siswa-siswi SMK Ki Hajar Dewantoro. Walaupun kita tidak menjadi ketua OSIS, tetapi kita akan menerima keputusan dengan lapang dada dan tidak berkecil hati karena kita sudah bisa berusaha semaksimal mungkin dan juga sebaik mungkin. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya kandidat nomor 2. Masih ada 1 pertanyaan lagi dari Bapak Efik Sunaryanto, kami persilakan. Ya, terima kasih. Berarti kalian sudah tahu konsekuensinya ketika kalian tidak terpilih ya, karena ini kan pilihan dari teman-teman kalian atau siswa-siswi SMK semuanya. Jadi kalian sudah paham ya, antara misalkan nggak kepilih, kamu tahu arahnya nanti kemana. Yang penting intinya adalah solidaritas itu yang paling utama di antara yang lain. Oke, untuk pertanyaan terakhir buat kalian. Kalau tadi adalah kalau kalian tidak terpilih menjadi ketua dan wakil ketua, apa yang kalian lakukan? Kalau sekarang adalah pertanyaan kedua adalah semisalkan kalian terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Ini masih merujuk pertanyaan yang pertama tuh, bahwa ketika misalkan kalian terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, bisa nggak kalian itu antara sekolah dengan kegiatan OSIS itu hubungannya bisa bersamaan, atau bisa nggak kalian itu antara sekolah dan kegiatan OSIS itu bisa balance? Karena pada dasarnya kegiatan OSIS itu penuh, bakal menyita waktu belajar kalian. Lalu apa cara yang kalian lakukan ketika menghadapi hal tersebut? Silakan dijawab. Ya, terima kasih kepada Bapak Efik Sunaryanto MPD atas pertanyaannya. Kami persilakan untuk kandidat nomor 1 menjawab pertanyaan dari Bapak Efik Sunaryanto. Pertanyaannya Bapak, kami izin menjawab. Saya akan berusaha semaksimal mungkin mengatur waktu antara pengurus OSIS dan waktu belajar. Walaupun waktu jadwal OSIS padat, kami tetap semaksimal mungkin berusaha untuk mengatur jadwal seefektif mungkin. Sekian, terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih untuk kandidat nomor 1 atas jawabannya. Yang selanjutnya untuk kandidat nomor 2, kami persilakan untuk menjawab. Ibu, siap izin menjawab. Saya akan mengatur waktu dengan sangat baik dan saya akan tetap mengerjakan semua tugas sekolah saya sebaik mungkin walaupun ketinggalan sangat jauh. Tetapi itu tetap tanggung jawab saya sebagai pelajar. Sesibuk apapun tugas OSIS, saya akan tetap mengatur waktu untuk pekerjaan sekolah dan saya akan menjalankan tugas saya sebagai pengurus OSIS dengan baik dan bertanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya kandidat nomor 2. Yang selanjutnya kandidat nomor 3 dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab. Di mana-mana kewajiban itu emang harus dilakukan. Maka saya akan melaksanakan kewajiban saya sebagai pelajar yang baik dan sebagai pengurus OSIS yang profesional. Karena saya akan memilah terlebih dahulu mana permasalahan OSIS yang bisa saya tunda atau tidak. Jika memang tidak bisa saya tunda, mungkin saya akan membuat kegiatan OSIS dan pelajaran saya jalan beriringan. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk jawaban kandidat nomor 3. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Puspitasari, Sarjana Psikologi, Kepala SMK Ki Hajar Dewantoro yang berada di Jalan Kiai Hashim Ashari, kilometer 9, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. SMK Ki Hajar Dewantoro berdiri sejak tahun 1986 hingga saat ini memiliki 6 program keahlian, yaitu bisnis daring dan pemasaran, otomatisasi tata kelola perkantoran, akuntansi keuangan lembaga, perbankan syariah, teknik komputer dan jaringan, serta multimedia. Alhamdulillah, SMK Ki Hajar Dewantoro merupakan SMK yang diminati oleh masyarakat sekitar. Bisa dilihat dari jumlah siswa yang pada saat ini berjumlah 1.736 orang. SMK Ki Hajar Dewantoro memiliki visi yaitu menjadi lembaga pendidikan yang mampu membentuk pribadi andal, memiliki akhlakul karimah, berestetika, cerdas, dan disiplin yang dikenal dengan ABCD sesuai perkembangan iptek di era globalisasi. Dalam mencapai visi dan misi sekolah, terutama untuk pendidik dan peserta didik, tentunya ada keterbatasan pada saat pandemi ini. Pada kondisi pandemi saat ini, kami menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Akan tetapi, pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan belum memuaskan hasilnya, terlebih pada nilai rata-rata matematika peserta didik. Oleh karena itu, kami membuat rencana pengembangan sekolah yang saya angkat dari permasalahan yang ditemukan di sekolah berdasarkan hasil observasi di penilaian akhir semester ganjil dan penilaian tengah semester genap pada nilai rata-rata peserta didik dalam mata pelajaran matematika. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya membuat program penerapan kelas digital dengan menggunakan video pembelajaran yang dapat diakses pada aplikasi Microsoft Teams dan juga YouTube channel Dewantoro TV. Untuk mewujudkan rencana pengembangan sekolah tersebut dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Pada tahap perencanaan yang telah disusun dalam matriks rencana pengembangan sekolah dimulai dari mengadakan rapat sosialisasi kepada seluruh guru matematika dan pembentukan tim teknis untuk membantu berjalannya kelas digital ini. Pada saat sosialisasi, saya memberikan arahan dan petunjuk mengenai apa yang dimaksud dengan kelas digital kepada seluruh guru matematika dan juga ditambahkan mengenai petunjuk teknis dari pemandu kelas digital. Lalu saya menyusun anggaran biaya yang dikeluarkan untuk program kelas digital ini. Selama kegiatan perencanaan, tim teknis juga menyiapkan fasilitas yang akan digunakan mulai dari ruang studio untuk pembuatan video pembelajaran, kamera, YouTube channel, dan juga Microsoft Teams.
Guru matematika juga menyiapkan materi pembelajaran berupa slide PowerPoint yang akan dijadikan video pembelajaran. Selanjutnya, saya menyusun jadwal pembuatan video pembelajaran. Tahap berikutnya yaitu pelaksanaan. Pada tahap ini, langkah-langkah kegiatan yang dilakukan yaitu guru matematika membuat video berisi materi yang menurut peserta didik itu masih sulit sehingga anak bisa memutar video tersebut berulang-ulang. Tahap yang ketiga yaitu monitoring dan evaluasi. Pada tahap monitoring dan evaluasi, dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran kelas digital dengan ikut masuk ke dalam kelas Microsoft Teams. Langkah selanjutnya yang keempat yaitu refleksi. Pada tahap refleksi ini diadakan pertemuan antara kepala sekolah dengan seluruh guru mata pelajaran matematika dalam rangka menyampaikan pesan, kritik, dan saran selama penerapan kelas digital pada mata pelajaran matematika. Tercapai atau tidaknya penerapan kegiatan tersebut. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala SMK Ki Hajar Dewantoro yang melakukan program pembelajaran dengan sistem digital dan dapat membantu siswa-siswi kita dalam rangka memperkenalkan teknologi digital ini dalam proses pembelajaran matematika sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Itu kami sebagai yayasan sangat mendukung sekali. Pembelajaran matematika menggunakan sistem digital setidaknya mampu memberikan wawasan kepada siswa yang lebih baik sehingga diharapkan ketuntasan pada pembelajaran sangat diharapkan. Alhamdulillah setelah menerapkan kelas digital dengan menggunakan media video pembelajaran yang menarik, para peserta didik lebih aktif dan lebih memahami pembelajaran matematika karena mereka bisa lebih mengulang kembali materi yang telah disampaikan oleh gurunya tersebut. Alhamdulillah, dengan penerapan kelas digital ini mempermudah kami dan memahami materi, khususnya materi matematika, menjadikan kami semakin paham materi tersebut. Terima kasih. Hasil dari kegiatan rencana pengembangan sekolah ini yaitu penerapan kelas digital mampu memberikan peningkatan yang signifikan pada nilai rata-rata pelajaran matematika dan mampu memotivasi siswa dalam belajar sehingga sampai pada kebahagiaan peserta didik dalam belajar matematika. Peserta didik merasa lebih mudah dan senang belajar dengan kelas digital ini. Kesimpulan dari kegiatan rencana pengembangan sekolah dengan penerapan kelas digital pada mata pelajaran matematika, maka ada peningkatan nilai rata-rata peserta didik yang signifikan. Selain itu, guru mampu membuat video pembelajaran yang menarik sehingga siswa lebih aktif dan kreatif dalam belajar. Demikianlah perencanaan pengembangan sekolah tahun 2021 di SMK Ki Hajar Dewantoro dalam rangka peningkatan nilai rata-rata peserta didik dalam mata pelajaran matematika melalui penerapan kelas digital. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Dewan Guru yang telah membantu kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di acara debat calon ketua dan calon wakil ketua OSIS SMK Ki Hajar Dewantoro masa bakti 2022-2023. Mari kita saksikan doa dan dukungan yang akan memperkenalkan kandidat masing-masing. Silakan dimulai dari kandidat 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kandidat 1, saya Rafael Pratama. Saya Dinda Pratiwi. Mohon doa dan dukungannya. Berbeda untuk bersatu untuk tujuan yang satu. Jangan lupa pilih nomor 1. Ya, baik. Yang selanjutnya silakan untuk kandidat nomor 2. Hai, siswa-siswi SMK Ki Hajar Dewantoro. Kami dari kandidat kedua, jangan lupa ya pilih kami di nanti Sabtu tanggal 26 November 2022. Cerdas dalam berpikir, cermat dalam bertindak. Jangan lupa ya pilih nomor 2. Yuk. Terima kasih untuk kandidat nomor 2. Silakan untuk kandidat nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Kesyara Kalen dari kelas 11 ATKP 2 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Debas Bambang Rafid dari kelas 10 DKP 2. Kami dari kandidat nomor 3. Selalu siap, selalu ada. Kandidat nomor 3 selalu di hati. Jangan lupa pilih nomor 3 ya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk ketiga kandidat. Jangan lupa untuk teman-teman dan Bapak serta Ibu guru untuk memilih mereka salah satu pada Sabtu 26 November 2022 di sekolah tercinta kita SMK Ki Hajar Dewantoro. Demikian debat calon ketua dan wakil ketua OSIS pagi ini. Gunakanlah hak pilih Anda sebaik-baiknya karena suara Anda akan menentukan siapa yang berhak memimpin organisasi intra sekolah atau OSIS kita selama 2 tahun mendatang. Dari Studio Dewantoro TV, SMK Ki Hajar Dewantoro, saya Anissa Rahmawati, pamit undur diri. Selamat pagi, salam saya untuk orang-orang yang kalian sayangi dan sampai jumpa. Salam satu visi dan satu misi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.